Sing sak temene Allah yang tahu. Di sini nih. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya manusia itu di hati. Loh niku lek gak didandani, Pak. Uang iku mek ngaji secara zahir, gak sampai nang batin bahaya. Hanya masalah amin dan GoFood sampean niku tukaran. Hanya masalah amin dan go. Padahal sampean lo gak punya efek sama sekali. Iya, masih tukaran sampai untune cepot. Gak punya efek. Enggak, bukan berarti saya tidak mempunyai ghiroh secara politik, bukan. Tapi takutnya sampean kebablas, offset atau kebablas. Sing bukan wilayahnya sampean, kebablas kepancing sampai ngelarakno wong. Atau nyinggung orang. Atau komen kotor untuk orang. Yang sampean enggak tahu. Apakah enggak kotor? Kotor, Pak, itu. Kotor. Tetap kotor. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini malam yang kedua kita mengaji di Masjid Al-Ghufran. Dan insya Allah malam ini sudah masuk ke inti saja langsung. Berdasarkan pengalaman saya baca Bulughul Maram di pengajian masjid. Seperti di masjid napa niku, Masjid Rahmat Sulfat. Itu memang sangat memakan waktu panjang. Masih ingat bahwa kitab Bulughul Maram niki hadis yang akan dibaca kurang lebih 1500 dicatat niki. Paling tidak apal angka ya. Masuk kalah nang wong tukang togel ya. Apal angka-angka gitu ya. Jadi di dalam Bulughul Maram niki hadis yang akan dibaca itu ada 1582. Iku muncul niku nggih. Sampun muncul nggih. Nah, jadi saya berusaha mensiasati untuk bisa tepat waktu, bahwasanya yang akan dibaca niki sebanyak 1582. Nah, dan niki 1582 niki berarti kurang lebih butuh 1500 bulan. Loh, nggih. 1500 bulan. Nutut ta? Umure panjenengan nutut? Amit sewu nggih. Kayaknya nggak nutut umure sampean ya. Ong Nabi Nuh saja 950 ta. Nah, umatnya Nabi Muhammad itu paling ngake 90. 90 itu yang efektif cuma 10 tahun. 70 ke atas digotong nang masjid itu. Ya enggak? Nah, ya semoga mawon panjenengan nututin ya. Kalau enggak nututin ya wes nasibe sampean gitu. Kalau saya sepertinya enggak nutut saya ini. Enggak nutut. Karena enggak mungkin saya 1500 bulan. Ya keren kalau sampean bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dicatat ya? Jadi hadis Bulughul Maram yang akan dibaca sebanyak 1582. 1582.
1582. Dan ini kalau dibaca ya kurang lebih butuh 1500 bulan. Karena kita ngajinya per bulan. Ustadz kalau tiap hari, loh nggak bahaya tak? Bahaya ke saya kalau tiap hari itu ya. Oh jauh kan? Ya maka kita siasati bagaimana cepat dan langsung kepada bagian-bagian pokok yang terkait dengan hadis-hadis yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ahmad bin Ali Ibni Hajar Al-Asqalani. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Monggo dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, paling tidak dibaca hadis pertama bareng-bareng ya. Gantian dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul miyahi. Utawi iki iku bab piro-piro banyu. Nggak iso kan? Nggak iso sampean. Maksudnya saya membaca gitu itu dan sampean ngakoni le aku kiai gitu ya. Aku kiai nih saiki gitu loh. Soalnya kalau nggak gitu sampean kapan takutnya datang ke tempat pengajian atos, gak gelem ngakoni sing maca kitab itu kiai nih gitu ya. Gitu ya. Iki aku buka kitab 3. Satu kitab Bulughul Maram, yang kedua Taudhihul Ahkam, penjelasan hadisnya, yang ketiga kitab Fathul Qari bil Mujib, yang keempat Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nah, ini nanti sampean biar melanglang buana dengan keterangan ulama gitu ya. Gitu. An Abi Hurairah, monggo. Radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri wa tahuru ma'uhu wal alhillu maitatuhu wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu akhrajahul arba'ah wa ibnu abi syaibata wal lafdhu lahu wa sahhahahu ibnu khuzaimata wa tirmidzi wa rawahu Malikun wa Syafi'iyyu wa Ahmadu. Nah, dikibak saya terangkan bahwasanya di hadis yang pertama yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar yang diambil adalah hadis riwayat 1 Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Nah, hadisnya sahih bahwa huwat tahuru ma'uhu, bahwa air laut itu suci, mensucikan airnya dan halal bangkainya. Redaksi hadis ini miliknya Ibnu Abi Syaibah. Ya napa sih maksudnya Ustaz? Sekian ulama hadis itu meriwayatkan hadis yang konteksnya sama tapi redaksinya maksudnya podo. Nah, ini hadis yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar, redaksinya yang diambil dari Ibnu Abi Syaibah. Nah, Ibnu Abi Syaibah ini termasuk gurunya Imam Bukhari. Nah, gurunya kitabnya Ibnu Abi Syaibah namanya kitab Musannaf. Napa kitabnya? Musannaf. Wis enggak usah jeru-jeru wis sampean. Pokoknya sampean tahu kerungu kayak gitu loh ya. Jadi Imam Ibnu Syaibah ini Amirul Mukminin fil hadis. Presidennya ulama ahli Nah, gurunya Imam Bukhari. Berarti kalau ada Imam Bukhari, sakjane ono sing lebih. Maksudnya ada yang lebih hebat sebenarnya,
Lek muridnya jadi Imam Bukhari, ya apa mana gurunya. Nah, begitu. Nah, ini panjenengan kalau melihat orang keren, iki gurunya sapa sih? Ya begitu. Ustadz Wahid itu kok keren ya? Nah, misalnya, berarti sampean gitu tak? Iki meguru nang sapa kan begitu ya? Berarti kira-kira begitulah, kira-kira gitu lah. Nah, maka Imam Bukhari ini punya guru Ibnu Abi Syaibah. Gitu loh. Ibnu Abi Syaibah ini Amirul Mukminin fil hadis. Presidennya ulama ahli hadis. Sudah saya terangkan bulan kemarin itu. Ibnu Abi Syaibah itu yang klasik, yang salaf, yang modern, yang salaf belakangan itu adalah Imam Ibnu Hajar yang saat ini kita baca kitabnya, yaitu Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, begitu. Itu namanya julukannya, gelarnya Amirul Mukminin fil Hadis, begitu. Nah, redaksi yang dipakai yaitu redaksinya Ibnu Abi Syaibah. Niki kitabnya Pak tak tutuhno. Musannaf. Musannaf, ada Musannaf Abdul Razak, ada Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Niki jenenge lengkap. Nah, niki gambare kitab panjenengan punya kitab. Berapa Ustadz jumlahnya kalau beli kitab ini? Beli kitab ini ada 25 juz. Sekian ini. Satu judul itu kitab hadis sekian. Dijejer-jejer itu. Sak becak. Sak be? Lah sampean tuku ben ngerti. Piro regane? Ya paling 2 jutaan. Sak be? Sak beca. Musannaf Ibni Abi Syaibah. Begitu. Niki boten ben ngerti, paling tidak tahu. Oh, jenenge kitab hadis kok. Loh, wah, kayak jenenge kitab hadis niki. Niki lho. Tutuk sampean mek ngertine Sahih Bukhari, Sahih Muslim, iku tok. Loh, wah ke, Pak. Lek sampean duduk tak duduhne niki nggih. Kitab hadis itu setidaknya ada 1233 judul. Nah, maka kalau ngaji hadis jangan kitab satu. Nanti panjenengan bisa tidak jadi ahli hadis, tapi jadi ahli hadas. Ngertine mek siji koyo tahu 1000. Nggih. Judul kita apa lho? 1233. Gitu deh. Nah, hadis ini menerangkan bahwasanya air laut niku mensucikan dan halal bangkainya. Tuh. Napa maksudnya Pak Ustadz? Lagi maksudnya, ayo tak terang nih. Secara fikih air laut niku bisa mensucikan hadas, bisa mensucikan najis. Begitu. Tak singkat-singkat mun. Terus Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya, qala Allah Ta'ala liyutahhirakum bih. Ini berbicara tentang air. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Anfal ayat 11, liyutahhirakum bih. Allah berfirman agar Allah mensucikan dengan mensucikan kalian, mensucikan kalian dengan air yang Allah turunkan dari langit. Ya, yang diturunkan, maaf. Ini kalau kita ngaji lalu diintegrasikan ilmu agama dengan teori ilmu alam. Saya tak tanyai panjenengan, ataupun nggak usah ditanya, panjenengan pasti ngaku. Air hujan itu asalnya dari mana? Sak dorongnya teko langit iki lho. Laut. Maka Allah itu tidak bicara lautnya langsung turun dari langit. Turunnya dari langit itu setelah diproses kena sinar uap matahari, terus jadi mendung, terus menggumpal, lalu oleh Allah turunkan. Gitu. Maka katanya Imam Ghazali, Allah menurunkan wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Allah menurunkan kepada kalian air dari langit, yaitu hujan. Liyutahhirakum, Allah ingin mensucikan kalian secara zahir dengan menggunakan air.
Maka nikmatnya air ini luar biasa. Bayangkan kalau kita tidak ada air, nggak ada air kita ini melimpah, nggak ada air, kita nggak mandi seminggu aja, wis kelet kabeh. Nggih napa boten? Wis gak enak awak. Ya Allah, tapi kita tak pernah merenungkan besarnya nikmat air. Sehingga orang itu, maaf, banyak membunuh sumber mata air. Indonesia terlalu dimanja dengan yang wilayah yang kaya dengan air, sehingga banyak air yang dimatikan oleh kita sendiri. Padahal Allah itu membicarakan nikmatnya air di Quran. Ya nggak terasa nikmat. Kenapa nggak terasa nikmat? Ya karena terlalu banyak. Jadi orang itu kalau terlalu banyak nikmat, nggak terasa nikmatnya. Ya, baru kalau sudah nikmatnya sedikit, terasa, ya Allah gitu ya. Ya Allah gitu. Nah, air itu mensucikan, air laut niku. Mensucikan. Terus di antara manfaatnya, semua kitab-kitabnya para ulama itu mesti diawali dengan mensucikan. Ya, kenapa? Syaratnya menghadap Allah itu suci. Syarat mutlak niku, Pak. Kenapa kok mesti kalau belajar kitab dimulai dari Kitabut Thaharah? Karena syaratnya menghadap Allah itu suci. Kenapa? Allah Maha Suci. Setidak-tidaknya itu suci secara zahir. Sebelum secara batin. Nanti masuk tingkatan kelas tinggi, suci secara batin. Kenapa kok begitu? Ya, Allah memerintahkan bukan hanya suci zahir, tapi suci secara batin. Gitu. Nah, suci itu ada 3 tingkatan, ada 4 tingkatan, dicatat. Atau diingat saja wis, sampean nek ngenteni nyatet gak mari-mari. Ngenteni sampean nulis iku lho wis 3 jam. Nggih, niki. Suci itu ada 4 level. 1, suci dari hadas dan najis. Nggih. 2, suci dari perbuatan dosa. 3, sucinya hati dari akhlak tercela. Gak sombong, gak takabur, gak meremehkan orang, akhlaknya baik, murah senyum, mudah menolong orang, husnudzon kepada Allah dan kepada siapa husnudzon, itu berarti suci. Suci jiwanya. Ya, suci jiwa. Lalu yang berikutnya, mensucikan hati dari selainnya Allah. Wah. Yang keempat ini adalah miliknya para nabi. Panjenengan bukan. Jadi sampai mensucikan selainnya Allah di hatinya. Artinya, tidak ada di hati itu kecuali Allah. Nah, ini tingkatan suci yang keempat. Ini miliknya para nabi. Sampean dan saya tidak dikasih ini. Ya, tidak dikasih. Bahkan yang ketiga saja tidak dikasih sampean. Dan saya ini. Yaitu, maaf ya dikasih, tapi jarang-jarang lah. Mensucikan hati dari akhlak tercela. Maaf ya, ayo dikoreksi bareng-bareng. Sudahkah kita husnudzon kepada setiap orang? Sudahkah? Jujur mawon belum gitu. Iya, jujur mawon. Itu sudah menunjukkan kotornya kita. Sudahkah kalau ada orang datang ke rumah tok. Nyun Bu. Sudahkah husnudzon? Loh, ustadz saja disuudzoni kok. Maaf lo ya, ustadz saja disuud. Udah nyata-nyata baca kitab gak ono harokate gitu loh, dek suud. Ustadz, kok nyindir aku Ustadz? Enggak nyindir saya. Di tempat lain mungkin ada yang begitu. Kita aja mau menghormat tamu, pilih ayo ya enggak? Lek tamune sing teko kau Pajero. Oh nggih, monggo. Oh.
Monggo, nggih tos pundi, Pak? Gitu. Tapi lek tamune gawa bentor. Apa, Cak? Sik, Cak, aku sik kesel, Cak. Engko ae teko. Loh ya, ngono ngaku umat Nabi Muhammad itu kotor nama hatinya. Kenapa? Memperlakukan manusia sik pilih Loh. Dusta itu, Pak. Dusta itu ngaku umatnya Nabi Muhammad itu. Dusta peng suwidak jalan. Walaupun takmir. Takmir itu kan casing. Loh ya, ngaku toh. Takmir itu casing. Sing sak temene Allah yang tahu. Di sini nih. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya manusia itu di hati. Loh niku lek gak didandani, Pak. Uang iku mek ngaji secara zahir, gak sampai nang batin, bahaya. Kenapa? Mengira casing ini yang dilihat oleh Allah. Tidak. Casing saisine. Maka sucinya ulama, menurut ulama tasawuf, lek katine suci temenanan, yo pikirane suci, atine suci, yo dohire suci dari najis dan hadas. Nah, maka saya ngaji tasawuf juga. Iki sama nih tak rapel-rapel di sini, ngaji hadis, ngaji fikih, yo ngaji tasawuf. Kenapa? Nanti oleh Allah yang dihakimi ora mek raine tok, ora mek pipisit tok, ora kelaminnya saja, tapi sampai saisi adine. Maka yang ketiga itu tingkatannya adalah sucinya hati dari akhlak tercela. Kalau pengen tahu kita ini wis berusaha suci apa tidak, menghormat tamu dan husnudzon kepada setiap orang yang datang, itu paling tidak sebagai ukuran, wis. Loh kita loh mau menghormat orang sih pilih-pilih. Kita itu maksudnya ya saya juga kadang ya sudah begitu. Ya Allah. Ya Allah, gimana? Lek gak ngaji ilmu nih, tambah rumangsa bener terus. Iya toh? Apalagi, maaf lo ya, apalagi sudah berjamaah sudah rutin 5 waktu. Itu bisa kepreset titik di hati. Rumangsa paling api. Apalagi ditambah tahajud rutin gak tahu pedot. Apalagi ditambah sholat duha sampai 70 rakaat. Sholat duha. Akhirnya rumangsa api. Lho iku wis selera titik gak rumangsa tapi. Loh. Apalagi sudah banyak wis. Itu ketemune lek ngaji tasawuf ketemu wis. Oh iya ya. Ya ketemu. Waduh, iya ya. Waduh. Nah, ini ngaji suci hati itu merubah perilaku orang. Maka orang ngaji ilmu dohir itu berbahayanya di situ nanti. Itulah. Ngaji ilmu dohir gak dilengkapi ilmu batin. Nah, ini Pak. Yang ketiga nih. Nah, suci itu ada berapa tadi? Ada 4 tingkatan. Yang amatir itu adalah suci dari najis dan hadas. Itu amatir. Nah, yang kedua mensucikan anggota tubuh dari perbuatan Yang kedua aja loh angel. Yang kedua ini loh angel. Suci dari anggota tubuh, mulai 7 anggota tubuh itu. 7 anggota tubuh itu tangan, kaki, 2 mata, hidung, kelamin, itu jaga itu loh angel. Wah angel Pak. Sampean kalau saya ajak muhasabah malam ini, handphonenya sampean itu loh yang dibuka. Iya kalau cuma buka, kalau sampean ikut komen. Lalu komennya ngelarakno wong. Hanya masalah amin dan GoFood sampean niku tukaran. Hanya masalah amin dan padahal sampean lo gak punya efek sama sekali. Iya, masih tukaran sampai untune cepot. Gak punya efek. Enggak, bukan berarti saya tidak mempunyai ghiroh secara politik, bukan. Tapi takutnya sampean kebablas, offset atau kebablas. Sing bukan wilayahnya sampean,
kebabas kepancing sampai ngelarakno wong atau nyinggung orang atau komen kotor untuk orang yang sampai enggak tahu. Apakah enggak kotor? Kotor Pak, itu kotor, tetap kotor begitu. Iya enggak? Ayo wis gitu. Iku wis ketemu kabeh wis santai iki. Iya yo gitu ya. Iya yo gitu. Gitu. Lah apalagi tingkat yang 3 ini, mensucikan hati. Ini udah angel lagi nih. Angel banget ini. Iya. Angel wis. Angel wis, angel. Yang ketiga ini, katim berseni hati. Apa sih sing kate ketemu wong, ben ketemu wong iso senyum iku ya apa ayo. Kate itu loh angel. Setiap ketemu orang senyum. Itu wis angel. Loh kadang kita loh hanya beda jamaah masjid iku lho gak gelem nyopo. Wis gak pati care, iya toh? Iya. Sojo iku. Ya apa iki sumbangan iki duwe zakat beras iki sik kari 3 kintal ini nang kira-kira. Anu ae di kono iku jamaah kita yang paling banyak. Nah, sudah kita itu kan maaf ya. Itu sebenarnya ada hal yang kurang baik. Saya tidak mengatakan tidak baik. Padahal mungkin di sana yang lebih butuh gitu loh. Kayak gitu. Jadi masih melevel-levelkan orang gitu loh. Padahal itu podo kaulani Allah. Orang yang sudah hatinya, kita yang sudah berusaha membersihkan ini, apa yang menjadi kotor-kotor di hati kita, itu akan lepas hatinya itu selepas-lepasnya. Kalau yang keempat sudah pasti tidak bisa. Yang ketiga masih bisa dengan upaya. Maka dalam hadis ini berbicara wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Derajatnya hadis ini sahih. Terus laut itu artinya adalah bukan darat. Ya. Apa itu? Ya udah gak usah diterang loh, yang ngerti laut kok gitu. Ya, apakah yang diambil dari sini? Katanya Imam Asy-Syafi'i, pembahasan sesuci itu adalah bagian daripada hadis penting yang ada di dalam agama. Terus yang berikutnya, air laut menghilangkan hadas. Kemudian air yang berubah rasa, warna, bau dengan perkara suci itu tetap mensucikan. Selagi airnya masih tetap tak berubah. Artinya airnya tetap ada, nama airnya itu masih ada. Tapi kalau air itu berubah nama, maka jadi tidak bisa mensucikan. Tetap suci saja tapi tidak bisa mensucikan. Contohnya air sak jeding. Kayak di sini sak jeding. Dikei kopi. Itu tetap suci, tapi tak bisa dibuat mandi besar pakai air kopi tidak sah, teh tidak sah, walaupun suci. Kenapa? Karena berubah bentuk air, nama airnya sudah berubah. Namanya itu bukan air mutlak, gitu. Tetapi kalau air aqua masih, air Clio masih, iya, itu kan cuma kemasannya namanya Clio. Tapi Pokari nggak bisa. Pokari dibuat mandi janabah nggak sah. Kenapa? Karena sudah berubah, dirubah airnya menjadi manis. Itu. Walaupun maaf air tapi asli memang dari bentuk aslinya seperti itu, maka bisa tetap mensucikan karena memang aslinya dari bumi seperti itu. Maka kalau misalnya air di Kalimantan itu agak banger atau Surabaya itu, daerah Surabaya, itu walaupun disedot sampai berapa kilo, itu tetap baunya kena. Itu tetap mensucikan karena memang dari buminya begitu. Gitu. Ya masalah itu namanya tetap air mutlak.
Yang dimaksud tadi ini berubah setelah diangkat, ada di wadah, wadahnya dicampuri perkara suci. Perkara suci. Dicampur apa? Ya macam-macam. Dicampur kopi, teh, atau dicampur air buah. Kok berubah? Tidak bisa mensucikan, tapi tetap artinya dibuat mandi, dibuat yang lain tidak sah. Dibuat mandi besar, dibuat wudhu tidak sah. Tapi kalau dibuat cawi, Ustadz, dibuat istinja, sah. Menurut Imam Abu Hanifah itu sah. Jadi kalau misalnya zaman, maaf ya, BAB nggak nemu air, ya udah beli Pocari Sweat atau beli Maison ISO Plus, selesai. Tapi nggak bahaya tak? Lah yo si ake kertas, si ake tisu basah. Ya ini perumpamaan bicara secara teori ilmiah begitu. Secara teori ilmu itu begitu. Terus hadis ini juga memberikan penjelasan bahwa bangkainya hewan yang ada di laut itu halal semuanya. Gitu loh. Yang ada di laut itu halal semuanya. Kecuali kalau kalau hewannya itu membahayakan. Begitu. Semua jenisnya hewan apa saja yang ada di laut itu halal. Ya. Kecuali kalau jenis binatangnya itu yang menjijikkan dan membahayakan. Contoh katak. Contoh ular. Contoh apalagi? Contoh buaya. Itu membahayakan, buaya laut, apalagi buaya darat. Tambah membahayakan. Iya. Lah ya, buaya kan ada di darat juga. Iya. Sabar ya. Cuma menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, pokoknya hewan laut itu semuanya itu halal. Kenapa? Berdasarkan firman Allah, "Uhilla lakum shaydul bahri." Ya, semuanya yang aku halalkan buat kalian shaydul barri, hewan buruan laut. Hewan yang diburu yang ada di laut itu semuanya halal, katanya Allah. Maka ini bagian daripada ikhtilaf ulama. Cara memandang Quran. Uhilla lakum shaydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Itu surah Al-Maidah ayat 96. Wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Dan berburu hewan darat hukumnya haram ma dumtum huruma, selagi kalian dalam keadaan ihram. Nah, orang ihram itu tidak boleh memburu hewan di sana. Begitu. Terus yang berikutnya kita lanjut dulu. Terus yang berikutnya sampun. Hadis yang kedua. Monggo dibaca bersama biar dapat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Terus hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga sekaligus. Hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Nah, kenapa saya baca kedua-duanya? Karena dua hadis ini berhubungan. Sesungguhnya air itu mensucikan, tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun. Terus yang berikutnya, sesungguhnya air itu tidak bisa dinajiskan oleh apapun kecuali berubah baunya, rasanya, dan warnanya. Nah, berarti air apapun, air dari apapun, dari tempat manapun, dari langit, dari daerah apapun, yang penting tidak dirubah bentuk aslinya,
rasanya, baunya, warnanya, maka itu tetap suci dan mensuci, termasuk air belerang. Ya, air belerang yang keluar dari pegunungan lalu mengeluarkan belerang, bau belerang, itu asli, tidak tetap mensucikan dan tidak najis. Begitu. Karena memang aslinya seperti itu. Apa dalilnya? Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Semua air itu tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu kecuali yang berubah baunya, rasanya dan warnanya. Sekarang kita ambil keterangan singkatnya bahwasanya air itu ciri-cirinya bisa dikatakan suci apabila warna, rasa, bau itu tak berubah. Kalau berubah 3 sifat ini berarti itu tidak bisa mensucikan, begitu. Kecuali hadisnya itu airnya memang dari habitatnya air tersebut itu memang bau. Seperti yang saya tadi contohkan, contohnya air belerang, begitu. Kalau berubah karena najis, ya sudah, tak perlu dibicarakan, begitu. Namun sekarang hadis yang keempat. Ya. Hadis yang keempat itu sama. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Walil Baihaqi al-ma'u tahirun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdusu fihi. Air itu suci kecuali kalau berubah bau, rasa dan warnanya disebabkan najis yang jatuh ke dalamnya. Begitu. Berarti bagaimana? Secara fikih kalau air itu air kejatuhan barang najis tapi tidak berubah, maka tetap jadi kriterianya itu pada berubahnya itu. Maka dalam hal ini air yang banyak sekali kok dikencingi tapi diginikan tidak bau kencing, maka tetap mensuci. Contohnya apa? Air di kolam renang. Jadi walaupun di situ ono uang renang, ambil pipis, tapi sampean ginikan airnya, oh enggak rasa kencing, berarti tetap mensucikan. Sehingga dalam hal ini air di kolam renang itu mesti dibuat mengalir dan dikasih kaporit untuk mengeluarkan najisnya itu, menyaring najisnya, begitu. Tidak apa-apa Ustaz, ya tidak apa-apa. Tapi kalau berubah, walaupun sak kolam di selekta itu dikencingi sak truk kencing disiramkan, ya mesti bau kencing, ya udah, jadi tidak mensucikan. Ya sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan? Ini sudah setengah jam lebih, sudah hampir 45 menit. Ada pertanyaan tentang air? Di luar bab air? Ini kayaknya sudah pada pinter semua ini, mandek ae ngaji aku kesini nih. Wis gak ngaji mana wis. Wis pada pinter kira wau anti. Bersuci boleh, berwudu tidak boleh. Mandi tidak boleh. Beda loh, bersuci maksudnya ada misalnya sama ndak nemu air, kati mau cawi tuku degan telu dibaca. Suci. Loh, oke Bu. Hanya karena panjenengan baru ngaji dengan saya, semacam mengalami shock culture. Tekanan budaya berpikir. Loh, mosok tat. Lah sampean turun tahu maca kitab yo kaget. Jadi kalau panjenengan pakai menurut Imam Abu Hanifah, taksirul peresannya buah itu bisa dibuat menghilangkan najis. Misalnya sampean BAB ngeden ambek gawa degan ya. Mari sampean ini kan. Loh, suci.
Asalkan sudah diginikan, sudah gak bau, gak ada rasa suci. Mek mari ngono sama ojo turu dek kamare. Iya, mesti ditekani semut sama dia. Gak bahaya ta? Ya bahaya. Gitu. Tapi nggak bisa dibuat wudhu. Beda loh ya. Dibuat mensucikan. Kalau wudhu itu menghilangkan hadas, gitu loh. Lo sama le gak bisa membedakan secara fikih, bingung. Le mandi besar dan wudhu menghilangkan tapi kalau habis pipis dan BAB menghilangkan nah ngono loh. Edong apa boten? Edong. Lah ini keliru nih ngaji itu kan sampean ngaji wis tuwek. Kenapa? Gak ngerti bisa membedakan itu loh. Perlu gak ngaji fikih? Gak ngaji fikih sampean. Dan ini bahaya banget di kota-kota itu ngaji fikih tidak menjadi favorit. Langsung ngaji Quran dan saya ngaji yo gak paham pisan kadang. Akhirnya banyak yang tersesat. Enggak, saya katakan banyak yang tersesat. Banyak yang tersesat. Wong aku nambani wong akeh pisan kok. Barusan ngaji itu sampai nangis, ya walaupun gak nangis, aduh saya ini matur suwun Ustaz gitu loh. Karena baru sadar saya selama ini keliru gitu. Iya, keliru sudah dulu sampai. Nah, gitu. Bahaya. Bahaya. Ngaji fikih dhisik sampean ben paham gitu loh. Sing ada di fikih itu wis Quran diperes. Jadi fikih niku. Sehingga panjenengan tahu, oh hadas dengan najis itu beda. Nggih. Hadas karo hadas dengan najis itu beda. Lek sampean ngentut brut najis apa mboten? Sira. Sampean kudu dong dhisik ya. Ya. Sampean ngentut brut najis apa mboten? Mek mambu. Lah itu hadas. Maka sampean ngentut itu kudu wudu. Sampean wudu, lalu tidur di kasur. Nah, itu namanya hadas. Disuruh wudu. Kan tidak ada najis wong turu kok. Gitu. Nah, ini orang karena nggak ngaji fikih ya tidak tahu. Loh ya kelihatan kok orang yang pinter sama nggak pinter itu. Loh iya kelihatan, Pak. Saya ngaji berapa tempat ini? 32 majelis taklim. Kelihatan. Iki orang nggak tahu ngaji. Ngaji sudah salah kitab. Salah kitab. Barang pokok-pokok itu loh. Sektas ngaji umur 70. Bapak ya. Iya. Padahal iki sakjane mulai MI kelas 3, 4 iki sampai mentok kelas aliyah itu baru tahu selesai gitu loh. Sehingga uang itu ya wis. Iya dandani teko awal maneh. Gitu. Apalagi ya kita memang sudah ada keterbatasan waktu dan seterusnya. Ya alhamdulillah lah Masjid Al-Ghufran ini mau ngaji dengan saya itu alhamdulillah. Ya walaupun ya saya dari tempat yang jauh enggak apa-apa. Saya yang ngalah gitu. Mestinya sampean sing butuh sing teko nang omah. Loh iya. Saya perlu menyampaikan bahwa sebenarnya yang butuh itu sampean, bukan saya. Mestinya loh iya. Sing teko nang omah ngaji. Iki kan kebalik kan? Sumur golek timbo. Iya toh? Sumure golek sumurnya cari tim. Bukan timbanya datang ke Nah, tapi tidak apa-apa lah ngalah lah. Kan tidak selamanya ngalah itu gak baik. Ini yang mek sampean ben paham posisi aja gitu loh. Oh sakjane aku sing butuh gitu. Biar sampean tidak merasa, maaf ya, tidak merasa bohong aku nyalami ustaz kok. Loh. Maaf ya, maaf lah, itu bukan ukuran. Kalau sudah ngajinya model begini nih, sudah sampean yang butuh, bukan saya. Gitu loh. Biar sampean tahu posisi. Maaf ya, bukan ustaz kok diumbah aku ngaji nang sampean. Lah ya tak perseni mau cari ngaji kok gitu loh. Ben tahu, sampean sing butuh sakjane, bukan saya. Gitu loh. Tapi ini berarti aku iki nang panjenengan iki syafaqah, welas. Duh, ya Allah matur suwun Ustaz. Akhirnya sampean begini aku mau istiqomah ngaji. Kenapa? Wis diperhatekno karo Ustaz Wahid. Gitu loh. Akhirnya kan
apa ya, tempatnya masing-masing ketemu. Soalnya begini kadang, saya ngaji itu maca ustad. Lalu kan repot. Saya ngaji maca ustadzah. Pola wis balak-balik ngaji tafsir, tapi gak temu gene. Iki ngaji bab opo gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini penting nih. Saya luruskan dalam banyak hal gitu ya. Ya, saya luruskan. Apunten kalau ada mantan-mantan dosen, dokter-dokter itu, saya nggak peduli. Ini babnya saya sekarang saya. Ya, walaupun dokter ya kalau nggak paham ya tetap ya nggak paham gitu loh ya. Iya, tinggal dok-doknya aja gitu ya. Saya ini ya udah ya. Jadi alhamdulillah ditekani wong alim sampean niki gitu loh ya. Alhamdulillah gitu. Sing teko sapa? Imam Ibnu Hajar. Kitabnya maksudnya. Kitabnya ini didatangkan, dibacakan gitu loh. Semoga bermanfaat nggih. Ya Allah. Semoga bermanfaat. Marilah kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.